Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Khotibul Umam Eskom MT. Sebelum ke video penjelasan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan lembaga pendidikan Islam. Nah, apa saja sih yang akan saya jelaskan? Yang pertama yaitu ciri-ciri seorang pemimpin, yang kedua yaitu peran kepemimpinan dalam lembaga pendidikan, nah yang ketiga yaitu teori kepemimpinan, dan yang terakhir yaitu beberapa permasalahan yang dihadapi oleh seorang pemimpin. Nah, agar lebih jelasnya, yuk simak video penjelasan dari saya berikut ini. Poin yang pertama yaitu pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan menurut Soekarto Indra Fahrudi adalah kemampuan dan kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, dan kalau perlu memaksa orang lain agar ia menerima pengaruh itu dan selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu pencapaian tujuan-tujuan tertentu. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan hal-hal penting mengenai kepemimpinan antara lain. Yang pertama yaitu kepemimpinan itu pada hakikatnya berhubungan dengan tenaga manusia. Yang kedua yaitu kepemimpinan pada hakikatnya hanya terdapat pada kelompok yang terorganisasi. Dan yang terakhir yaitu sebagai satu kekuatan atau potensi. Poin yang kedua yaitu ciri-ciri seorang pemimpin. Mujamil Komar menyebutkan bahwa ciri-ciri dari seorang pemimpin dalam kepemimpinan pendidikan Islam antara lain, yang pertama yaitu memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup untuk mengendalikan lembaga atau organisasinya. Yang kedua yaitu memfungsikan keistimewaannya yang lebih dibandingkan orang lain. Nah, ini terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 247. Yang ketiga yaitu memahami kebiasaan dan bahasa orang yang menjadi tanggung jawabnya. Ini terdapat pada Quran Surat Ibrahim ayat 4. Yang keempat yaitu mempunyai karisma atau wibawa di hadapan manusia atau orang lain. Ini terdapat pada Quran Surat Hud ayat 91. Yang kelima yaitu bermuamalah dengan lembut dan kasih sayang terhadap bawahannya agar orang lain simpatik kepadanya. Ini terdapat pada Quran Surat Ali Imran ayat 159. Yang keenam yaitu bermusyawarah dengan para pengikut serta mintalah pendapat dan pengalaman mereka. Ini terdapat pada Quran Surat Ali Imran ayat 159. Yang ketujuh yaitu mempunyai power dan pengaruh yang dapat memerintah serta mencegah, karena seorang pemimpin harus melakukan kontrol atau pengawasan atas pekerjaan anggota, meluruskan kekeliruan, serta mengajak mereka untuk berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ini terdapat pada Quran Surat Al-Hajj ayat 41. Yang kedelapan yaitu bersedia mendengar nasihat dan tidak sombong, karena nasihat dari orang ikhlas jarang sekali kita peroleh. Ini terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 206. Peran kepemimpinan dalam lembaga pendidikan Islam. Salah satu bentuk kepemimpinan dalam lembaga pendidikan Islam adalah kepala sekolah. Menurut Mulyasa, kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang paling berperan dalam menentukan keberhasilan suatu lembaga pendidikan, karena ia merupakan pemimpin di lembaganya. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa kegagalan dan keberhasilan sekolah banyak ditentukan oleh kepala sekolah, karena mereka merupakan pengendali dan penentu arah yang hendak ditempuh sekolah menuju tujuannya, yaitu sekolah yang efektif, bermutu, dan favorit. Tidak lepas dari peran kepala sekolah, maka ia harus membawa lembaganya ke arah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Pada dasarnya, tugas kepala sekolah itu sangat luas dan kompleks. Rutinitas kepala sekolah menyangkut serangkaian pertemuan interpersonal secara berkelanjutan dengan murid,
guru, dan orang tua, atasan, dan pihak-pihak terkait lainnya. Bloomberg membagi tugas kepala sekolah menjadi berikut. Yang pertama yaitu menjaga agar segala program sekolah berjalan sedamai mungkin. Yang kedua yaitu menangani konflik atau menghindarinya. Yang ketiga yaitu memulihkan kerjasama. Yang keempat yaitu membina para staf dan murid. Yang kelima yaitu mengembangkan organisasi. Dan yang keenam yaitu mengimplementasi ide-ide pendidikan. Kualitas dan kompetensi kepala sekolah secara umum setidaknya mengacu kepada 4 hal pokok, yaitu sifat dan keterampilan kepemimpinan, kemampuan pemecahan masalah, keterampilan sosial, dan pengetahuan dan kompetensi profesional. Yang ketiga yaitu administrator. Kemampuan mengelola semua perangkat KBM secara sempurna dengan bukti berupa data administrasi yang akurat. Kemampuan mengelola administrasi kesiswaan, ketenagaan, keuangan, sarana dan prasarana, dan administrasi persuratan dengan ketentuan yang berlaku. Yang keempat yaitu sebagai supervisor, yaitu melakukan supervisi terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kependidikan. Kemampuan menyusun program supervisi pendidikan di lembaganya yang dapat melaksanakan dengan baik, kemampuan memanfaatkan hasil supervisi untuk peningkatan kinerja guru dan karyawan, kemampuan memanfaatkan kinerja guru atau karyawan untuk pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan. Yang kelima yaitu pemimpin. Kepala sekolah sebagai leader harus mampu memberikan petunjuk dan pengawasan, meningkatkan kemampuan tenaga kependidikan, membuka komunikasi dua arah, dan mendelegasikan tugas. Nah, yang keenam yaitu sebagai inovator. Kepala sekolah sebagai inovator akan tercermin dari cara-cara ia melakukan pekerjaannya secara konstruktif, kreatif, delegatif, integratif, rasional, dan objektif, pragmatis, keteladanan, kedisiplinan, serta fleksibel. Ada 2 teori kepemimpinan menurut East Johnny yang cukup menarik perhatian para pengamat dan praktisi pengembangan sosial antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu teori kepemimpinan karismatik atau charismatic leadership. Pemimpin-pemimpin karismatik menampilkan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu memiliki visi amat kuat atau kesadaran tujuan yang jelas. Yang kedua yaitu mengomunikasikan visi itu dengan efektif. Yang ketiga yaitu mendemonstrasikan konsistensi dan fokus. Yang keempat yaitu mengetahui kekuatan-kekuatan sendiri dan memanfaatkannya. Teori yang kedua yaitu teori kepemimpinan transformasional atau transformational leadership. Pemimpin transformasional memberikan pertimbangan yang bersifat individual, stimulasi intelektual, dan memiliki karismatik. Kepemimpinan transformasional dibangun dari kepemimpinan transaksional. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh seorang pemimpin. Tugas seorang pemimpin lembaga pendidikan Islam harus mampu menyelesaikan permasalahan atau konflik yang sedang dihadapinya. Seperti menurut Mujamil Komar sebagai berikut. Yang pertama yaitu konflik diri sendiri. Seperti kepala madrasah, pada waktu yang sama dihadapkan pada pilihan dilematik antara pergi ke madrasah tepat waktu, sebagaimana ketentuan yang sudah disepakati, atau kepentingan mengantar istri ke pasar, karena memiliki hajat yang sangat penting. Yang kedua yaitu konflik antar pemimpin madrasah dengan ketua yayasan. Konflik antar pemimpin ini sangat mengganggu proses pembelajaran dan tentu berdampak negatif pada mutu hasil pembelajaran atau pendidikan. Konflik semacam ini merupakan konflik tingkat tinggi karena terjadi pertentangan antara pimpinan, yaitu konflik antar pimpinan penyelenggara pendidikan atau ketua yayasan dengan pimpinan pelaksana pendidikan atau kepala madrasah. Yang ketiga yaitu konflik antar pemimpin madrasah dengan guru. Dalam hal ini hubungan antar pemimpin madrasah dengan guru kadang tidak harmonis dikarenakan adanya perbedaan pendapat dalam musyawarah ataupun dalam penyelesaian masalah. Hal semacam ini sering terjadi di madrasah-madrasah. Yang keempat yaitu konflik antar pemimpin madrasah dengan ketua komite atau masalah dana pembiayaan operasional madrasah. Berkaitan dengan permasalahan atau konflik di atas, penulis mencoba untuk memberikan solusi sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengatasi konflik pribadi. Di atas hendaknya seorang pemimpin mempunyai konvensional untuk membedakan antara kepentingan pribadi dan kepentingan lembaga. Seorang pemimpin harus mengutamakan kepentingan lembaga di atas kepentingan pribadi. Yang kedua yaitu dalam hal mengatasi konflik antar pemimpin madrasah dengan ketua yayasan seperti di atas, diperlukan suatu upaya untuk menyinkronkan permasalahan kedua belah pihak
perlu bertemu untuk membahas dan merumuskan jalan keluar dari permasalahan yang ada sehingga tercapai suatu kemufakatan untuk kepentingan bersama. Hanya itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.